penting imanmu nggak kandas? Kenapa penting kamu bertahan? Dan saya mau kasih tahu, saudara, saya mau encourage. Saya di dalam generasi 30-an, tapi saya menghormati saudara semua yang umurnya jauh lebih tua dari saya. Saya mau kasih tahu sama anak-anak muda pada di tempat ini. Anak-anak muda tidak bisa bangkit dan tidak akan pernah bangkit kalau anak-anak muda tidak tahu bagaimana menghormati generasi yang sebelumnya. Sekarang anak muda jalan sendirian, semua bisa sendiri, gaya sendiri. Good. Skill mungkin berbeda, zaman mungkin berbeda, tapi kuasa, otoritas sesuai prinsip firman tidak pernah lengkap generasi. Dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kesalahan anak-anak muda, lepas dari orang tua. Lepas dari namanya mau belajar untuk punya akuntabilitas. Lepas dari pendudukan diri. Suatu kehormatan buat saya berdiri di sini sampai saya menghormati para speaker saya. Karena generasi saya membutuhkan generasi saudara. Anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu saudara membutuhkan saudara. Yang anak-anak muda butuhkan bukan lighting. Yang anak-anak muda butuhkan bukan asap. Good. Yang anak-anak muda butuhkan adalah bapak dan ibu rohani. Yang bukan hanya ngajarin tapi mengimpartasikan, mendidik dan membesarkan. Kalau nggak ada Ribka, nggak ada Yakub. Orang tua mengasih tahu, kamu jangan bikin begitu. Lakukan ini supaya masuk dalam destiny. Nggak ada Esther kalau nggak ada Mordekai. Mordekai itu didik loh. Sampai waktu adik Esther itu kejam. Kamu nggak mau nolong? Nggak apa-apa Esther. Pertolongan akan datang ke orang Yahudi. Emang Esther bukan orang Yahudi? Orang Yahudi. Tapi Mordekai berani memisahkan Esther dari rasnya sendiri. Kamu nggak mau tolong? Nggak apa-apa Esther. Tapi kamu dan rumah bapakmu kejam. Mordekai itu ngangkat Esther jadi anak. Generasi yang lebih tua harus mau direpotkan. Haleluya. Mordekai itu datang ngeliatin Esther tiap hari. Kalau kita berkata di Esther pasal yang kedua, tiap hari dia liatin. Ngapain dia bilang? Ngapain? Kamu posisinya benar nggak? Dibutuhkan seorang generasi yang lama yang investasi. Saya mau encourage gembala-gembala. Anak-anak muda butuh suara. Anak-anak muda nggak butuh suara orang lain, dia butuh suara bapaknya. Dia butuh suara ibunya. Investasi sama anaknya. Pas anaknya mulai hilang arah, anaknya nggak tahu identitasnya. Mordekai bilang, kamu nggak mau nolong, nggak apa-apa. Tapi kamu, dan nggak cuma kamu loh. Ini anak yatim loh, anak angkatnya sendiri loh. Dia bilang kamu dan rumah bapakmu. Artinya apa? Kalau kamu nggak mau bangkit sekarang Esther, nggak cuma kamu, keturunanmu semuanya mati. Berani nggak kita orang tua ngomong gitu sama anak kita sekarang? Generasi Z dikenal sebagai generasi strawberry, betul? Kenapa generasi Z dikenal sebagai generasi strawberry? Saya percaya sebab fungsi orang tua sedang dikembalikan oleh Tuhan. Tuhan nggak mau generasi strawberry. Saudara dan saya dengar papa mama saya dengar cerita para hamba Tuhan. Di zaman saudara, didikan orang tua keras, itu nggak saudara? Tapi itu membuat saudara dan saya bisa berdiri hari ini. Kalau Anda mau generasi muda bangkit, saya mau katakan sebagai yang umur 30-an, to merepresentasikan generasi saya dengan rendah hati. Saya mau katakan kepada para hamba Tuhan, kami butuh saudara. Generasi saya butuh suara saudara. Generasi saya butuh didikan saudara. Generasi saya butuh berkat saudara. Generasi saya butuh penumpangan tangan saudara. Generasi saya butuh kesaksian saudara. Generasi saya butuh impartasi dari saudara. Generasi kalau boleh terputus, harus terputus. Saudara ingat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan di Kana? Mujizat pertama. Ada nubuatan yang terkandung di dalam cerita waktu Yesus mengadakan mujizat kali yang pertama. Waktu mujizat itu terjadi, anggur yang terbaik, wow, semuanya impress. Dan para undangan tamu bilang, ini yang tuan rumah nih.
Anggur yang paling baik seharusnya yang pertama, bukan yang paling terakhir. Betul nggak? Tapi dia bilang ini anggur yang terbaik, ada yang di paling terakhir. Tahu lalu buatannya buat saudara dan saya. Apa yang Tuhan akan lakukan di akhir zaman ini akan melampaui semua kegerakan rohani yang pernah ada. Sebab kegerakan yang paling dahsyat yang paling luar biasa, anggur yang terbaik yang Tuhan akan lakukan sudah direservasi buat generasi saudara dan saya. Mujizat itu terjadi karena ada seorang ibu dan anak yang bekerja sama. Ibu Yesus bilang, mereka kan jangan dulu. Jawaban Yesus itu agak sedikit kurang aja. Apa urusannya dengan aku? Di bahasa Indonesia bilangnya apa? Ibu. Waktu saya pelajari bahasa Yunani-nya bukan ibu. Bahasa Yunani itu gine, G-G-N-E. Arti kata gine bukan ibu. Kalau di bahasa Inggrisnya diterjemahkan, apa urusannya dengan aku? Woman. Masa Yesus manggil ibunya sendiri woman? Ternyata tapi kata Yunani itu kata gini. Untuk saya pelajari kata gini. Kata gini artinya seseorang yang seperti seorang istri. Posisinya itu seperti seorang pasangan. Posisinya itu seperti seorang spouse. Kalau gereja dewasa, kalau saudara ngerti siapa posisimu di dalam Tuhan, Tuhan mencari gereja yang tahu identitasnya di dalam Dia. Yesus bilang sama ibunya, apa urusannya sama aku? Yesus bilang ini bukan belum saatnya aku untuk melakukan sesuatu, tapi karena yang minta ngerti hati Yesus, yang minta sepadan dengan Yesus, yang minta ngerti kuasa yang ada di dalam Yesus. Jika saudara dan saya menghidupi destiny-nya di dalam Tuhan, jika saudara dan saya tahu bahwa kita dalam mempelai Kristus, kita bukan orang biasa, tapi Tuhan mau dengar doa saudara dan saya. Tuhan mau dengar seruan saudara dan saya. Gereja yang menghidupi panggilannya, waktu Anda minta, Tuhan akan berkata, karena kamu yang minta, aku akan lakukan suatu perkara dengan saya. Gini. Yang nanya sama Yesus bukan perempuan biasa. Terus mukanya Maria tebel. Udah Yesus bilang apa urusannya sama aku? Maria nggak terkecoh. Dia bilang sama orang pesuruh di rumah itu, apapun yang dia ngomong, kerjain. Itu gereja. Nggak bawa orang ke dirinya sendiri. Kita sebagai pemimpin, gembala-gembala yang harus bangkit. Arahin orang. Apapun yang Yesus ngomong, dengerin. Apapun yang Yesus ajarin, dengerin. Dan apa yang terjadi? Mujizat yang luar biasa. The first miracle. Itulah gereja yang dewasa. Dan ini adalah seorang ibu dan anak yang bekerja sama. Kalau saudara mau lakukan bagianmu, generasi muda di gerejamu menantikan engkau. Amin. Menantikan engkau untuk membantu mereka mengerti apa yang Tuhan sudah tanamkan di hati mereka. Membantu mereka mengerti apa yang menjadi destiny Tuhan dalam hidup mereka. Coba kembali ke Wahyu pasal 12 ayat 1.